إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan untuk kita semuanya kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa yang jujur dan benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala janji-janjinya kepada kita dan Allah akan mematikan kita dalam Muslim. Kematian Muslim adalah kematian yang paling diharapkan oleh orang-orang beriman. Ibadallah, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita tentang pentingnya iman dan takwa, Allah peringatkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati dalam kondisi muslimun. Allah peringatkan kepada kita orang Islam dan orang iman, orang beriman terutama, bagaimana kita bisa mati dalam kondisi muslim. Allah ikatkan perintahnya dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu Allah kasih peringatan, jangan sekali-kali kamu mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam kondisi muslim. Apa hubungannya antara keimanan dan antara ketakwaan dan keislaman? Ketakwaan itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Itu takwa.
Dengan ketakwaan tersebut dipastikan kita masih muslim. Tapi ketika kita sudah mengabaikan ketakwaan, jangan sampai kita ternyata sudah dicap oleh Allah di luar muslim. Takwa di sini adalah hubungan kita dengan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Selama kita masih berpegang teguh dalam segala urusan kehidupan kita di dunia ini, masih mengingatkan dan mengaitkan dengan aturan Allah dan Rasulnya, selama itu pula kita muslim. Dan matinya pun dalam kondisi muslim, selama matinya kita masih dalam rel. Tapi apabila kita suka mengabaikan, keislaman kita sebetulnya sudah dalam kondisi yang memprihatinkan. Ibadallah, saat sekarang ini kita masih berada di bulan Syawal walaupun di ujungnya. Maka mari sama-sama kita menguatkan kembali iman dan takwa kita, di mana diharapkan dalam ibadah bulan Ramadan kita tetap dalam ketakwaan. La'allakum tattaqun, semoga kalian dalam tingkat ketakwaan yang baik. Itu pentingnya daripada puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan kemarin. Maka untuk apa selama 30 hari kita diajak untuk meningkatkan keimanan kita, amal soleh? Yuk mari kita pertahankan. Biasanya di bulan Ramadan ada puasa wajib. Maka setelah bulan Ramadan kita pun melaksanakan puasa sunnah. Amalan-amalan Ramadan tetap kita pertahankan. Kalau di bulan Ramadan ada qiyamul lail atau tarawih setelah isya, maka kita pertahankan amalan-amalan Ramadan kita, sehingga setiap kali kita setelah isya kita pun lanjutkan dengan solat sunnah lainnya. Solat sunnah qiyamul lail 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sampai 20 rakaat, silahkan kerjakan. Setelah isya kerjakan. Mau tutup witir setelah isya, tutup witir. Berarti kalau nanti ada tahajud, jangan witir lagi. Witir cukup. Nah, kalau misalnya tidak witir setelah qiyamul lail isya, ya berarti nanti habis tahajud tutup dengan witir. Amalan-amalan Ramadan kerjakan semua, jangan ditinggalin. Biasanya di bulan Ramadan syahrul Quran, kita banyak membaca Al-Quran, tadarus, pertahankan. Bagaimana mempertahankannya? Kita harus menjalankan sunnah Nabi SAW. Setiap hari kita harus tambah bacaan Al-Quran kita sampai khatam. Mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus sampai An-Nas. Nanti berulang lagi, terus menerus begitu khataman. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in dan salafun as-salih. Bayangkan para sahabat dulu mayoritas 3 hari khatam Al-Quran. Mayoritas, ada yang seminggu, ada yang 10 hari khatam, ada yang 40 hari khatam, ada yang 1 bulan khatam, berarti 1 hari 3 juz, 10 hari khatam. Ada yang ya 1 hari 1 juz, ya berarti 1 bulan khatam. Harus ada begitu, bukan wirid, bukan. Wirid itu seperti hari Jumat baca Al-Kahfi, itu wirid.
Malam Jumat baca Yasin itu wirid, pagi-pagi baca Yasin itu wirid, malam hari baca Waqiah, baca Tabarat itu wirid. Bukan yang itu, tapi baca Al-Quran rutin kita dari awal sampai akhir khatam, muter lagi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu khatam Al-Quran setiap hari 1 kali khatam. Asal datang bulan Ramadan 2 kali khatam. Memangnya dia nggak sibuk? Sibuk. Tapi begitulah mereka, sesibuk-sibuknya imam-imam kita terdahulu, makin banyak baca Al-Qur'annya, urusan-urusan mereka sudah banyak yang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urusan yang sampai ke mereka tinggal yang ringan-ringan saja. Ataupun dalam bantuan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dia hadapin sudah dapat bantuan Allah. Kenapa? Karena setiap huruf dari Al-Quran, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa orang yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, katabalahu bikulli harfin hasanah. Tercatat untuk dia 1 huruf yang dia baca 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Sementara dalam Islam 1 kebaikan Allah catat sebagai 10 kali kebaikan. Lalu Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Alif lam mim harfun, alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Hanya mengucap alif lam mim 30 kebaikan. Hanya ngucap 30 alif lam mim udah 30 kebaikan. Ada pengampun dosa, ada penambah pahala, ada penghapus bala, ada peringan, ada bantuan-bantuan. Makanya ulama zaman dulu semakin besar tanggung jawab dan usaha-usahanya ataupun ujian-ujiannya, kerjaan-kerjaannya, semakin banyak baca Al-Qur'annya. Ini yang sekarang banyak ditinggal orang. Urusan sibuk, pusing, ekonomi pusing, ini pusing, siang malam pusing mikirin uang, bagaimana uang. Tapi nggak minta sama Allah yang pemberi rezekinya, pemberi uangnya, nggak dipikirin. Padahal Al-Quran itu adalah penurun, diturunkannya di bulan Ramadan. Mari kita pertahankan Al-Quran kita terus. Dan Al-Quran sumber kekuatan ya ikhwan. Syekh Ahmad Yasin di Palestina, dia sempat berhenti perang dan dia dihina oleh teman-temannya sesama pejuang di Palestina. Ini Syekh Ahmad Yasin udah kapok berperang. Dia bilang, nggak apa-apa, saya nggak bisa kalau berperang dalam kondisi seperti antum seperti ini. Akhirnya dia sibuk menciptakan generasi Al-Quran. Dia ciptakan anak, dia ngajar Al-Quran untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil dia hafalkan Al-Quran, dia ajarin bahasa, dia ajarin akhlak Al-Quran dari kecil. Murid-murid pertamanya anak-anak SD Ismail Haniyah, Yahya Senwar, Syekh Dr. Ar-Rantisi. Murid-murid pertama dia masih SD. Ditanamkan cinta Al-Quran, lalu udah tumbuh remaja, diajarkan terus Al-Quran, tafsir Al-Quran. Lalu muncul satu generasi yang aneh, yang luar biasa, generasi yang kuat, generasi yang luar biasa, tahan banting, generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 bulan dibantai, diusir, dikeluarkan dari negerinya. Nggak ada yang mau pergi, saudara sekalian. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa listrik, tanpa rumah, tinggal gelandangan di jalanan. Bersama anak, istri, keluarga. Mereka bertahan. Mereka ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Al-Quran. Makanya di Gaza
Satu-satunya dunia terbanyak hafal Al-Qur'annya Gaza. Satu-satunya kota. Kota Gaza itu penduduknya 2.200.000 orang. 2.200.000. Penghafal Al-Qur'annya tercatat yang hafiznya 120.000 orang. Hafiz. Berapa persen tuh? Bayangkan saudara sekalian, hampir setiap rumah banyak hafal Qur'annya. Bisa 1-2 orang hafal Qur'an di rumah. Itu yang hafiznya yang tercatat, belum yang tidak hafiz. Begitulah kecintaan mereka terhadap Al-Qur'an, sehingga hidup dari mereka bagaimana tingkat kesabaran para orang-orang soleh, tingkat kesabaran sahabat, tingkat kesabaran orang-orang terdahulu dalam mempertahankan iman. Tinggal kita sekarang, orang-orang Indonesia, ngajak diri belajar dari mereka, bagaimana mereka mempertahankan keimanan mereka, saudara sekalian. Mereka katakan, kami tak akan menyerah, walaupun tidak ada makan, tidak ada minum, kami tidak akan menyerah kepada penjajah, perusak Masjid Al-Aqsa. Urusan kami kain putih bukan untuk diangkat sebagai menyerah. Kain putih kami sebagai syuhada, sebagai kafan untuk kami. Itu pilihan luar biasa. Kalau tidak dihidupkan dengan keimanan, dengan Al-Quran, ya ikhwan, maaf, 1000 maaf, generasi kita nanti ke depan, ini ke depan bala semakin berat. Kita udah akhir zaman, bukan malah ringan. Mimpi-mimpi, wah ini banyak harta benda, ini Indonesia kaya raya, alamnya penuh dengan sumber daya alam yang banyak, nggak akan miskin sampai 1000 tahun, sampai hari kiamat nggak akan mimpi, nggak akan miskin. Omong kosong mimpi kalian semua. Itu semua nggak ada keberkahannya. Padahal Allah titip kekayaan-kekayaan alam di negeri-negeri kaum muslimin untuk umat Islam. Tapi sayang, 1000 sayang, umat Islam menjauh dari Al-Qur'annya, menjauh dari petunjuknya. Akibatnya hilang keberkahannya, akibatnya diambil dan dinikmati oleh orang-orang selain kaum muslimin. Ibadallah, mari sama-sama kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an sebagai penutup daripada khutbah. Jadikan terus doa-doa kita, wirid-wirid kita selama amalan Ramadan, banyak sedekah, tetap, sehingga apa? Kita nggak kena yang dikritik oleh para ulama, la takun ramdaniyan innamakun rabbaniyan. Jangan kalian menjadi hamba-hamba Ramadan, tapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Berkah Ramadan tetap nempel di hati kita, tetap naik ketakwaan kita. Itulah orang-orang yang berhasil di dalam menjalankan ibadah Ramadan dan akan dapat kemenangan. Ibadallah, mari kita perhatikan saudara-saudara kita di Gaza. Mari bantu mereka. Mereka punya 5 hak terhadap umat Islam. Yang pertama, mereka sebagai manusia wajib untuk dibela apabila ada kezaliman. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Wajib membela saudara kita yang terzolimi. Andaikan dia orang zalim, wajib kita cegah kezalimannya. Wajib kita bela orang teraniaya. Orang Palestina itu terjajah, tanahnya dirampas, rumahnya diambil. Bahkan sekarang masjid suci kita, Masjid Al-Aqsa, dirampas sama Yahudi. Memang Masjid Al-Aqsa milik orang Palestina. Dosa besar yang mengatakan Masjid Al-Aqsa milik orang Palestina. Masjid Al-Aqsa milik umat Islam sedunia. Dia masjid tertua nomor 2 di dunia setelah Baitul Haram. Oleh karena itu wajib kita bela saudara kita. Yang kedua, mereka saudara muslim. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim saudara orang muslim yang lain.
Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu semuanya bersaudara. Perumpamaan orang yang bersaudara itu seperti satu tubuh, kata Nabi SAW. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, seluruh tubuhnya akan merasakan demam dan bahkan ikut begadang, nggak bisa tidur. Walaupun yang sakit satu anggota tubuh. Itu perumpamaan umat Islam. Kita merasa di mana nih? Kita merasa bagian dari umat Islam atau tidak? Yang merasa sakit atau tidak? Bahkan apa? Karena dia saudara kita, dia punya hak dibela karena agama. Allah katakan dalam Al-Quran, fa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Apabila mereka orang Islam sudah memohon bantuan karena agama, fa alaikumun nasr, wajib bagi kalian untuk menolong mereka. Mereka sudah minta bantuan kita karena agama, karena Masjidil Aqsa. Perangnya juga karena Tufan Al-Aqsa. Demi Allah, apabila tidak ada perang ini, Al-Aqsa sudah dibongkar, saudara sekalian. Udah dibongkar, udah dijadikan tempat ibadah orang Yahudi. Kita berterima kasih sama setiap tetes darah mereka. Umat Islam wajib berterima kasih terhadap setiap air mata mereka, penderitaan mereka. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini bukan untuk orang Palestina saja, ujian untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Musibah ini adalah untuk seluruh umat Islam. Apa yang kita lakukan apabila Masjidil Aqsa dirampas oleh orang kafir dan dijadikan tempat kemusyrikan? Apa yang kita lakukan? Ini ujian untuk kita semua. Yang ketiga, orang Palestina berhak dibantu. Karena orang Palestina menghadapi makhluk paling bejat di dunia. Manusia paling bejat di dunia, Yahudi. Allah yang katakan dalam Al-Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. Kalian akan mendapati orang-orang yang paling benci terhadap orang beriman adalah al-yahud, Yahudi. Jangankan kita-kita, nabi mereka bunuh. Nabi-nabi mereka bunuh. Allah terangkan dalam Al-Quran, begitu karakternya. Nabi yang gak punya kepentingan, gak punya kepentingan sama mereka, gak punya, mereka bunuh. Apalagi kita-kita. Biar kita tahu kondisinya, siapa yang mereka hadapi ya ikhwan. Maka kita wajib tidak boleh membiarkan mereka binasa. Wajib bantu mereka. Yang keempat, kita wajib membantu Palestina, dan orang Palestina berhak dibantu oleh umat Islam karena orang Palestina menjaga harta kaum muslimin, yaitu Masjid Al-Aqsa. Bahkan di dalam program Zionis namanya Israel Raya. Israel itu orang Yahudi punya skenario akan menguasai wilayah yang mereka doktrin kepada masyarakat Israel. Allah menjanjikan kepada mereka negara, wilayahnya itu namanya Israel Raya. Dari mana ke mana? Israel Raya adalah dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat di Irak, Sungai Nil di Mesir. Berarti yang akan dia kuasai adalah separuh Mesir, Palestina semua, Yordania, Suriah sebagian, masuk ke Kuwait, masuk ke Saudi Arabia, Kuwait, Irak sebagian. Itu wilayah mereka, masuk di dalamnya Mekah dan Madinah. Sekarang ucapan pejabat-pejabat Israel sekarang ini ngomong di televisinya itu, yakinlah kita akan murnikan Mekah dan Madinah. Dia akan ambil alih. Itu program mereka. Bukan cuman Masjid Al-Aqsa, bukan cuman Palestina penjajahan mereka. Inilah yang perlu untuk kita perhatikan. Kita bela saudara kita di Palestina, artinya kita sedang membela Makkah dan Madinah sekaligus. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang kelima, hak mereka wajib kita berikan adalah semua masa depan umat Islam ada di Palestina.
nanti khalifah Imam Mahdi berkuasa di Palestina. Nabi Isa diturunkan Allah di Damaskus, lalu pulang kampung ke Baitul Maqdis, berkuasa di Palestina 40 tahun jadi khalifah umat Islam. Perang. Begitulah sampai Dajjal dibunuh, dihabisi di Palestina. Lalu muncul Ya'juj wa Ma'juj, juga berakhir di Palestina. Setelah merusak dunia, habis di Palestina Ya'juj wa Ma'juj. Dajjal merusak dunia, matinya di Palestina oleh Nabi Isa alaihissalam. Kita itu ibu kota umat Islam sedunia nantinya di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا معشر الإسلام والمسلمين لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن ساداتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن بن علي أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وحد صفوف المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم دمر أمريكا وإسرائيل وأنصارها وشركائها وأعوانها ومؤيديها تدميرا فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة